Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi kiram wa ummati jami'an alladzina tamassakuna bi syari'atil Islam ila akhir zaman. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna 'ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hibbal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Abnai at-talabah wa banati at-talibat al-a'izzatu fillah. Kita lanjut pengajian kita kemarin yang masih berbicara tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Yang secara terfokus kita ulas adalah pertama, keutamaan 10 hari yang pertama, lalu keutamaan khusus tanggal 9 Zulhijjah atau Yaumu Arafah. Yaumu Arafah, ada ulama yang membedakan antara 9 Zulhijjah dengan Yaumu Arafah. Katanya 9 Zulhijjah itu boleh saja berbeda, tapi Yaumu Arafah tidak boleh berbeda. Oleh karena padan Arafah itu hanya satu, ya. Padan Arafahnya NU, padan Arafahnya Muhammadiyah, padan Arafahnya kita DDI sama, ya, satu. Ya. Ketika mengatakan Yaumu Arafah, maka hari yang dimaksud adalah hari di mana hukumnya jamaah haji itu di padan Arafah. Kendati demikian, ya, puasa Arafah kembali diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan tetap mengikuti hari wukufnya orang di padan Arafah. Berdasarkan hadis riwayat Ad-Daraqutni, al-hajju yawma yahujjun nas. Ya. Haji itu atau hari Arafah itu di mana orang-orang pada umumnya, ya, yang berada di padan Arafah itu melakukan wukuf. Ya. Namun di antara ulama yang lain juga berpendapat bahwa, ya, puasa Arafah itu, ya, disesuaikan dengan di mana kita berada, ya. Kapan 9 Zulhijjah itu jatuh, maka kita mengambil patokan atau pedoman di wilayah hukmi, ya, di mana kita berada. Seperti di Indonesia, ya, terjadi perbedaan kadangkala antara kita dengan Saudi Arabia. Umat di sini sudah terlatih berbeda, ya, karena bukan hanya sekali dua kali, ya, dari dulu, ya. Namun, ya, nanti terasa runcingnya perbedaan itu ketika informasi ini lancar, ya. Begitu, ya, terdengar atau terlihat bahwa di Saudi sudah lebaran, kita belum, maka, ya, hiruk pikuk di antara umat itu tidak bisa dibendung. Namun demikian, ya, kita syukuri oleh karena umat kita di tanah air ini sudah terlatih melihat perselisihan pendapat, dan alhamdulillah sudah mulai diterima secara sehat. Jadi itu tadi pendapat yang kedua, 9 Zulhijjah atau Yaum Arafah tetap mengikuti
daerah di mana kaum muslimin itu berada. Ya. Lalu ya kita sudah sampai pada kemarin itu ya, puasa pada 10 Zulhijjah atau Yaumun Nahar. Puasa pada 10 Zulhijjah atau Yaumun Nahar. Perlu diingatkan kembali bahwa pada hari Arafah itu, 9 Arafah, pada hari 9 Arafah itu kita sudah dianjurkan untuk takbir. Selain 9 Zulhijjah atau Yaum Arafah ya, seusai sholat subuh itu sudah boleh dikumandangkan takbir. Besoknya hari Nahar dan besoknya 3 hari Ayyamut Tasyrik. Jadi 5 hari kita takbir itu. Ya, 5 hari kita takbir. Kalau tidak salah ya, sejak tahun lalu itu Anda Gurupta sudah sampaikan dan bahkan sebelumnya ya. Jadi 9 Zulhijjah atau Yaumul Arafah, 10 Zulhijjah atau Yaumun Nahar, ditambah 3 hari setelahnya atau Ayyamut Tasyrik. Nah, disinilah dalam kurun 5 hari ini di mana kita dianjurkan untuk bertakbir. Nah, beda kalau Idul Fitri. Idul Fitri itu hanya ya malam hari raya Idul Fitri. Ya, malam 1 Syawal sampai kembali dari sholat Aid. Setelah kembali dari sholat Aid maka semua sudah tuntas, tidak ada lagi takbir ya, kembali beristirahat ya. Kalau kurban justru kembali untuk melanjutkan kegiatan ya, kalau Idul Kurban atau Idul Adha ya. Tambahan penjelasan tentang kurban ini ya, termasuk hal yang selalu diperbincangkan ya, selalu dipertanyakan, apakah boleh berkurban untuk orang yang sudah wafat? Bolehkah berkurban untuk orang yang sudah wafat? Orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, dulu semasa hidupnya pecinta kurban, tapi kini telah tiada. Bolehkah tradisi kurbannya setiap tahun itu dilanjutkan oleh anak cucu keturunannya yang berkelapangan dan berniat untuk menghadiahkan kurban itu kepada almarhum almarhumah, orang tuanya ya. Bolehkah tidak ya? Ini terjadi perselisihan pendapat ulama. Kita akan melihat secara sekilas nah, tu'addu al-udhiyatu 'anil mayyiti minal umuri allati ikhtalafa 'alaiha al-ulama'u minal hanafiyyati wal malikiyyati wal hanbaliyah wasyafi'iyah ya. Hewan kurban untuk orang yang meninggal itu diperselisihkan oleh ulama ya, dari kalangan Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i, khassatan fi halati lam yakun al-mutawaffa tarka wasiyatin bidzalik, terutama sekali ketika al-mutawaffa, orang yang sudah wafat itu tidak meninggalkan wasiat ya, tidak meninggalkan wasiat ya. Kalau meninggalkan wasiat hampir ulama sepakat itu boleh, tapi kalau tidak meninggalkan wasiat, disinilah runcing perselisihan pendapat. Fafil mazhabi asy-Syafi'i ya, jadi di dalam mazhab asy-Syafi'i afada al-ulama'u bi anna al-udhiyata 'anil mayyiti fi halati lam yusa biha jaizah wa yasilu sawabuha ilaihi biiznillah ta'ala. Jadi ini mazhab asy-Syafi'i memahami secara mutlak, ada wasiat atau tidak ada wasiat boleh saja
boleh saja ya orang yang wafat itu ya dikurbankan oleh keluarganya masih hidup, ada atau tidak ada wasiatnya, semuanya boleh dan pahalanya itu sampai. Nah ini pahalanya itu sampai. Di sini tidak dicantumkan seperti apa ya hujjah Imam Asy-Syafi'i. Ya, ada di bawah halaman kitab ini disebutkan bahwa kurban itu sedekah. Ya, kurban itu sedekah. Coba Rasulullah mengatakan at'imu fakulu minha wa at'imu wa dakhiru. Al-Quran juga fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir, fakulu minha wa at'imul qani' wal mu'tar. Jadi itu at'imu, itu pun fakulu sedekah, sedekah untuk yang berkurban dan keluarganya. Nah, berikutnya at'imu, beri makanlah. Nah itu lebih kental lagi nilai sedekahnya. Nah, al-ba'is al-faqir, ya, diberi makan kepada orang-orang yang hidupnya sesara, berkesulitan. Dan bahkan boleh juga dihadiahkan kepada al-qani' wal mu'tar, yang berkelapangan. Nah, namun di sini tetap al-ba'is al-faqir itu yang menjadi prioritas. Nah, jadi semua konotasinya sedekah. Jadi kurban itu intinya adalah sedekah. Nah, kalau sedekah maka boleh saja seseorang bersedekah untuk ya keluarganya almarhum almarhumah. Nah boleh, kenapa tidak? Nah, ini menurut mazhab Asy-Syafi'i. Nah, lagian mazhab Syafi'i ini beliau itu menggunakan kias. Ya, kias. Ya. Imam Asy-Syafi'i itu getol dengan kiasnya. Ya. Getol dengan kiasnya. Nah, kalau menggunakan kias, nah, sudah sangat kuat. Ya. Apa sebab? Ya. Kita boleh berpuasa untuk ya, ibu kita yang kebetulan qada puasanya belum lunas, lalu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Itu banyak di dalam hadis itu. Seorang wanita datang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, inna ummi qad matat, afa asumu anha?" Ya Rasulullah, inna ummi qad matat wa 'alaiha siyamun, afa asumu anha? Wahai Rasul, ini ibuku ini sudah wafat, tapi ada hutang puasanya. Ada hutang puasanya belum diselesaikan. Apakah aku boleh mempuasakannya? Faqala laha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sumi anha, berpuasalah engkau untuknya. Berarti ini boleh saja seseorang berpuasa lalu diperuntukkan kepada keluarganya yang wafat. Nah, ini dengan menggunakan kias, maka itu dipahami hukumnya boleh. Bukan hanya puasa, haji juga demikian. Ya, ini banyak kasus pada masa sahabat, terutama ketika Rasulullah melakukan haji wada. Ada beberapa sahabat datang kepada Rasul bertanya. Nah, pertanyaannya dan kasusnya berbeda, tapi intinya sama. Ya, di antaranya ada yang datang mengatakan, wahai Rasul, sungguh bapakku itu telah uzur. Ya, padahal sebelumnya pernah diberi kelapangan rezeki untuk menunaikan ibadah haji, tapi belum melakukannya. Kini beliau sudah uzur, tidak kuasa lagi untuk melakukan perjalanan menuju ke tanah suci, menunaikan ibadah haji. Apa ahujju anhu? Bolehkah aku menghajikannya? Ya. Maka Rasulullah SAW ya, memerintahkannya, hujju anhu, hajikan dia itu, hajikan orang tuamu itu. Jadi berhaji untuk orang tuanya.
Menghajikan orang tuanya, ini orang tuanya ya sudah uzur permanen, apalagi kalau sudah mati, ya uzur permanen saja dibolehkan, apalagi kalau sama sekali sudah wafat. Ya, kalau haji boleh, umrah boleh, kemudian puasa juga boleh, kemudian kita menggunakan metode kias, apa bedanya dengan kurban? Sama-sama ibadah. Dikiaskan ke sedekah boleh, dikiaskan ke haji, umrah, puasa juga boleh. Jadi Imam Asy-Syafi'i beliau ya sangat longgar dalam hal ini, ya, membolehkan secara mutlak, ada wasiat ataukah tidak, tetap keluarganya ketika ingin berbagi pahala kepada almarhum almarhumah, orang tuanya, ya, mertuanya, ya, maka boleh saja. Ya, kemudian pandangan ulama yang lain, ini lanjut di sini disebutkan ada hadis, ya, ada hadis ma rawa al-Imam Muslim fi sahihihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi kibashin liyatadahha bihi. Pernah suatu ketika Rasulullah ya didatangkan kepadanya kibas, ya, Rasulullah itu diberikan kepadanya kibas, nah, untuk beliau berkurban. Fa'adja'ahu, lalu beliau membaringkan hewan kurbannya itu, summa dhabahahu, lalu beliau menyembelihnya, summa qala, beliau membaca ini. Jadi ini doanya yang singkat kalau mau menyembelih. Rasul ketika itu hanya mengatakan bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad. Ya, jadi tidak pakai takbir, tidak pakai selawat, hanya mengatakan bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad. Dengan nama Allah, ya Allah, nah, kabulkanlah ini persembahan kurban dari Muhammad dan keluarganya, Terus wa min ummati Muhammadin, dan untuk umat Muhammad. Summa dhaha bihi, kemudian Rasulullah berkurban, ya, menyembelihnya. Jadi ini Rasul, beliau berkurban untuk dirinya, untuk keluarganya, dan beliau ingat umatnya, ya, ingat umatnya. Ini di sini dipahami oleh ulama, wa minal ma'ruf anna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min huwa mayyit, man huwa mayyit, wa qad ja'alaha sallallahu alaihi wasallam li kulli ummati padalla ala jawaziha 'anil mayyit. Ya, itu diketahui secara ma'ruf, umatnya Nabi Muhammad itu pasti ada orang yang sudah wafat. Umatnya Rasulullah ketika itu, karena ini kasus terjadinya di Madinah, pasti sudah ada umat Rasulullah yang wafat. Nah, berarti Rasulullah tidak membedakan antara orang yang hidup atau orang yang sudah wafat. Boleh saja. Nah, ini yang dipahami oleh Asy-Syafi'iyah. Katanya, ya, kenapa lagi mau pusing? Dalilnya sudah jelas. Ya, nah, yang lebih ekstrim lagi, tapi ekstrimnya ini bukan ekstrim, ya, ya, maksudnya yang lebih longgar lagi, ya, tidak juga berarti ekstrim kiri, tidak, ya, lebih longgar. Siapa? Al-Hanabilah. Ra'a al-Hanabilah yufidu bi anna al-udhiyata 'anil mutawaffa afdalu minha 'anil hayy.
Nah, ini Al-Hanabilah berpendapat, nah ini saya heran, ini saudara-saudara kita yang ekstrim dalam tanda kutip ya. Ini Al-Hanabilah justru berpendapat bahwa al-udhiyah, kurban untuk orang yang sudah wafat itu lebih afdal daripada orang yang hidup. Lebih afdal katanya daripada orang yang hidup. Apa alasannya? Li'ajazihi. Nah, karena orang yang sudah wafat itu sudah lemah, tidak mampu lagi berkurban. Wahtiyajihi ila as-sawab, kemudian lebih butuh kepada pahala. Dia sudah berbaring, tidak mampu untuk berbuat apa-apa, lebih butuh kepada pahala. Jadi kalau dikurbankan untuk dia, jauh lebih afdal katanya ketimbang dengan orang yang hidup. Masya Allah. Justru kelompok inilah yang diduga menentang, tapi ternyata tidak, justru mengatakan ya, berkurban untuk orang yang wafat itu jauh lebih afdal ketimbang dengan jadi besok-besok kalau ada orang berkurban, bukan dirinya tapi orang tuanya, tidak usah ribut ya. Mungkin itu mengikuti pendapatnya Al-Hanabilah. Kenapa engkau tidak berkurban? Saya tidak berkurban dulu karena orang tuaku lebih butuh pahala daripada saya. Orang tuanya sudah wafat, dia masih hidup, saya masih bisa melakukan yang lain. Tapi orang tua almarhumah ini sudah tidur di alam sana, menanti kiriman kurban. Ya, maka aku berkurban tahun ini untuk beliau-beliau yang sudah diparkir di sana, sudah diparkir di alam sana, menanti datangnya kiriman kurban dari anaknya. Ya. Sedih melihat orang tuanya di sana tidak dapat pembagian kurban. Ya. Sementara mungkin orang tua yang lain itu mendapatkan kiriman kurban dari anaknya. Ya, coba bagaimana kira-kira ilustrasinya di dunia ini? Ya, semua orang tua dapat kiriman dari COD. Ya. Lalu ada orang tua yang tidak dapat, sementara anaknya bekerja di sana juga sukses. Ya Allah, sedihnya orang tua ini. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti itu di alam barzah itu. Nah, jadi ini Al-Hanabilah berpendapat justru lebih longgar daripada Imam Asy-Syafi'i. Al-Hanabilah ya, seperti itu tadi alasannya. Ya, orang yang sudah wafat itu tidak kuasa lagi melakukan apa-apa. Kebutuhannya terhadap pahala itu lebih tinggi daripada orang yang masih hidup. Dengan demikian berkurban untuk orang yang wafat lebih utama, lebih mulia daripada orang yang hidup. Seorang anak berkurban untuk orang tuanya lebih mulia daripada berkurban hanya untuk dirinya saja, orang tuanya tidak. Ini Al-Hanabilah. Ya. Kalau Asy-Syafi'iyah tadi tidak menyebutkan keterangan seperti itu, hanya menggunakan kias, dikiaskan dengan sedekah, dikiaskan dengan puasa, dikiaskan dengan haji. Ya, kalau itu semua boleh, kenapa kurban diingkari kebolehannya? Ya. Nah, kalau tidak menerima kias, ya seperti Ahlul Zahir, memang memungkinkan untuk berpendapat yang lain. Sementara Imam bainama tara al-Malikiyah bi annahu yukrahu lisyakhsi ay yudhi 'anil mayyiti khawfar riba wal mubaha wa li adamil warid fi dzalik. Nah, inilah yang pendapatnya. Al-Malikiyah ya justru berpendapat itu dimakruhkan. Tidak juga mengatakan haram, tapi katanya dimakruhkan ya, untuk seseorang berkurban, ya kurbannya itu diperuntukkan kepada orang yang sudah wafat. Khaufar riya, itu mengkhawatirkan adanya riya wal mubaha, adanya riya yang membanggakan dirinya. Jadi kekhawatirannya ini sedikit, itu terkait dengan
a'malul qulub, ya. Ya. Jadi itu sehingga dikatakan makruh, tidak haram, ya. Hanya saja ini khawatir ya. Jadi kalau ini bisa diamankan oleh seseorang, ya berarti tidak masalah. Lalu wahada, dan ini wali adamil waridi fi dzalik, ini tidak warid katanya, tidak dijumpai secara teks bahwa hal yang serupa pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat, kecuali hadis itu tadi, ya. Wahada idza lam ya'idha al-mayit, ya. Ini ketika tidak ada, ya, ketika tidak ada nazarnya atau janjinya si mayit, ya. Wa illa fadil warisi infaduha, ya. Kalau ada nazarnya si mayit ataukah ada wasiatnya, maka tidak boleh, tetap itu harus ditunaikan. Nah, kalau tidak ada nazarnya, tidak ada juga wasiatnya, maka harta bendanya itu, ya, itu dieksekusi oleh ahli warisnya, dibagi oleh ahli warisnya. Ya, itu. Ini pendapat yang disampaikan oleh ulama kita. Jadi kesimpulannya ada 3 pendapat, ya. Yang pertama, pendapat yang mengatakan tidak boleh sama sekali, ya, tidak boleh sama sekali berkurban untuk orang yang sudah wafat. Ya, ini tegas ayatnya. Apa? Ya. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada didapatkan manusia nanti di hari kemudian kecuali apa yang pernah dilakukan. Siapa yang menanam, itulah yang memanen. Tidak boleh lain yang menanam, lain yang memanen. Itu. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Nah, pendapat yang kedua mengatakan boleh ketika ada wasiatnya. Kalau tidak ada wasiatnya baru tidak boleh. Pendapat yang ketiga mengatakan ada wasiat, tidak ada wasiat tetap boleh, ya. Karena kurban itu adalah ibadah. Sementara ibadah itu seperti apa tadi? Sedekah, kemudian puasa, kemudian haji, itu dibolehkan dan Rasul pernah lakukan. Ya, itu hadisnya sahih riwayat Muslim. Ya, mengatakan Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin. Kabulkanlah ini ya Allah, persembahan kurbannya Nabi Muhammad dan keluarganya serta umatnya. Umatnya Nabi Muhammad itu ada orang yang wafat, ada orang yang hidup. Nah, dengan demikian Rasul tidak membedakan antara orang yang wafat dengan orang yang hidup. Semuanya bisa, ya, dihubungkan dengan kurban. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah besok kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ba'd. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman sabita. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hibbal mursalin wa ihnamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana jami'an bi nuril ilmi wa bi nuril hikmah wa bi nuril hidayah. Kama nawwarta as-samawati wa ardi nur syamsik. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu ilaihi unib. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatul isyraq jami'atan rahimakumullah.